the sum of which is certain to redefine global affairs. Asia is of course more than China, Japan, and India. When you think of Asia, also think Indonesia and ASEAN. First and most importantly, I need to deliver to you warm greeting from your million of fans in Indonesia. Thank you. They are only interested in one thing: when can they personally welcome you to Indonesia? Indonesia is the world's third largest democracy, the largest economy in Southeast Asia, a key growth area in the world economy, and soon we will have one of the largest productive workforce in Asia. Indonesia will feature prominently in Asia's renaissance, but enough. Second, I wanted to convey our sincere appreciation for Vice President Michael Pence visit to Jakarta 3 months ago. Right. We really appreciate that your administration choose Indonesia. In saying this, I am neither a utopian nor a blind idealist in understanding international relations. But I do believe that with strong commitment and political will, we can make the impossible possible. Today, I'm happy, I'm very happy to be among with you. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you, good morning. I'm happy. I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest in my country. Aduh mati. Apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yutron dimanapun Anda berada, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menjadi pembicara di sidang PBB. Presiden Jokowi sebelumnya absen 5 tahun. Hal ini membuat para Jokower dan Ahoker gembira bukan main. Hal ini ditunjukkan dengan tweet-tweet Presiden Jokowi membuat decak kagum dunia karena pidatonya yang mengkritiki PBB yang 75 tahun berdiri. Tak heran, kemudian tweet-tweet dari buzzer-buzzer istana yang mengagungkan Presiden Jokowi yang berpidato di depan para negarawan di dunia membuat gerah para politikus di Indonesia. Karena sebelumnya Jokowi 5 tahun tidak pernah datang ke PBB. Salah satunya adalah Rocky Gerung, pengamat politik yang selalu memberikan cok-cok segar terkait perpolitikan di Indonesia agar tidak terlalu tegang dan juga diselingi dengan humor-humor yang intelektual. Soal pertama adalah menentukan bagus atau buruk pidato presiden, bermutu atau tidak bermutu. Di situ kesulitannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau dibandingkan dengan siapa. Kalau kita bilang mau bandingkan dengan pidato sebelumnya, dia nggak pernah pidato. Kan nggak mungkin kita membandingkan pidato presiden sekarang, tahun ini, lebih bagus dari pidato sebelumnya. Lebih bagus dari pidato sebelumnya. 5 tahun berturut-turut presiden tidak pidato. Jadi nggak mungkin dibandingkan. Karena itu nanti orang juga kesulitan. Menteri Luar Negeri Ibu Retno juga kalau dibilang ini bagus, dibandingkan apa? Bagus itu kan kata sifat. Rocky Gerung mengatakan bahwa para buzzer istana ataupun para Jokower yang mengagung-agungkan pidato Jokowi
dan memujinya sebelumnya tidak membandingkan dengan presiden sebelumnya yaitu SBY. Padahal SBY selalu memberikan ide-ide cerdas terkait Indonesia dan dunia. Bahkan saat Jokowi mengkritik terkait PBB sebagai pemersatu bangsa-bangsa, tetapi kita lihat sendiri di dalam Indonesia masih sering terjadi olok-olokan dan juga saling serang antar buzzer-buzzer istana. Hal ini membuat nada miring terkait pidato Jokowi yang mengatakan bahwa PBB seharusnya menjadi pendamai bagi dunia. Rocky Gerung juga mengomentari terkait Sekjen PBB selanjutnya yang juga ditweet oleh para buzzer istana dan juga Jokowi. Sudah saatnya Jokowi menjadi Sekjen PBB selanjutnya. Tentu saja banyak nada miring yang keluar dari para politikus dan juga intelektual. Mereka mengatakan bagaimana bisa seorang Jokowi yang tidak fasih berbahasa Inggris menjadi Sekjen PBB, padahal komunikasi yang harus digunakan bagi pejabat PBB adalah bahasa Inggris, dan ini pasti akan menjadi kesulitan bagi Joko Widodo. Dan janji-janji Jokowi terkait Jakarta yang akan membereskan masalah Jakarta jika dia menjadi presiden kembali diulik oleh para netizen. Para netizen juga mengungkapkan jika saja Jokowi tidak bisa membereskan masalah yang ada di Indonesia, maka hal itu akan diselesaikan ketika dia menjabat sebagai Sekjen PBB. Begini paparan dari Rocky Gerung terkait Jokowi yang usai memberikan pidato di PBB. Soal pertama adalah menentukan bagus atau buruk pidato presiden, bermutu atau tidak bermutu. Di situ kesulitannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau dibandingkan dengan siapa. Kalau kita bilang mau bandingkan dengan pidato sebelumnya, dia nggak pernah pidato. Kan nggak mungkin kita membandingkan pidato presiden sekarang tahun ini lebih bagus dari pidato sebelumnya, lebih bagus dari pidato sebelumnya. 5 tahun berturut-turut presiden tidak pidato. Jadi nggak mungkin dibandingkan. Karena itu nanti orang juga kesulitan. Menteri Luar Negeri Ibu Retno juga kalau dibilang ini bagus, dibandingkan apa? Bagus itu kan kata sifat. Jadi dibandingkan apa? Tentu dibandingkan dengan presiden yang lain. Hanya itu adanya tuh, dengan SBY. Lalu dengan bayangan publik mungkin itu juga, ya. Iya, karena yang terakhir berpidato adalah Presiden SBY. Jadi terpaksa mesti dibandingkan dengan SBY. Nah, SBY itu pidato itu dia pakai teks untuk arsip negara, tetapi dia tulis sendiri teks itu. Karena SBY adalah player dalam global politics itu. SBY sangat begitu ngomong tentang politik dunia itu langsung bercahaya otaknya tuh. Jadi ada yang otentik pada SBY. Nanti orang bilang kenapa bandingin dengan SBY? Ya habis bandingin dengan siapa? Bandingin dengan sebelumnya dong. Ya sebelumnya dia nggak pernah pidato. Jadi kesulitan saya itu, bukan kesulitan sebetulnya, kekonyolannya begitu. Karena mesti bandingin dengan SBY. Nah, SBY adalah orang dunia, jadi members, jadi associate di banyak forum demokrasi dunia, global issue, lingkungan, security. Bahkan SBY bikin Center for Security Analysis. Jadi kesulitannya begitu. Nah, kita terpaksa mesti berbohong untuk bertepuk tangan pada pidato presiden. Karena kita nggak mungkin melecehkan presiden di depan forum internasional kan. Tetapi forum internasional tahu apa yang terjadi di Indonesia tuh. Jadi kalau Presiden Jokowi meminta istilah Anda tadi global partnership, lakukan pererat persaudaraan antar bangsa. Loh, di Indonesia sendiri yang terjadi adalah perpecahan bangsa karena ekses dari pemilu. Jadi presiden akan diketawain oleh internasional. Anda sendiri, atau kalau istilah film, look who is talking gitu. Jadi presiden diam-diam juga akan dibully di dalam pers dunia bahwa
dunia tahu bahwa Indonesia divided nation, terpecah bangsa ini karena soal pilpres kemarin. Lalu presiden minta supaya ada United Nation, jadi divided nation versus United Nation. Kan itu nggak konsisten kan itu. Jadi logika itu aja dalam pengamatan misalnya foreign policies atau foreign affair, redaktur-redaktur jurnal politik dunia menganggap ini orang nggak bisa bercermin apa? Kenapa dia suruh kita berbenah sementara dia nggak bisa benahi sendiri negerinya sendiri itu. Jadi itu soalnya. Jadi itu seperti orang diundang bertamu ke tetangga, terus dia kuliahin tetangganya tentang kebersihan, tentang cara merawat pohon. Begitu tetangganya datang ke rumahnya tuh WC-nya nggak pernah dibersihin, dapurnya berantakan, kan itu inkonsistensinya tuh. Tapi tentu kita nggak bisa ucapkan ini.